fantastis? Yes. Wah, hari ini Kak Kenda mau kalian harus semangat. Supaya apa? Supaya kita ibadahnya juga penuh sukacita. Ya Kak Tessa? Betul Kak Kenda. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita akan pujikan Selamat Pagi Bapak. Kita akan masuk dalam ibadah kita, dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mari kita siapkan hati, kakak aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan, apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Kak Tessa nanti gerakannya hafal ya? Amin. Oke, siap? Kita mulai. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi lebih cepat. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Terima kasih buat nafas yang telah Tuhan berikan buat kami. Bapa, berkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan nyanyikan pujian kedua, Bermacam-macam Anak. Sambil tepuk tangan ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bagaimana? Masih semangat kan adik-adik? Kakak yakin dan percaya kalian di rumah tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya tetap TAAT, taat. Nah, kita akan membaca Mazmur. Oleh karena itu, ayo siapkan Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya? Puji Tuhan.
Tuhan. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Engkau memberitahukan kepadamu jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Kita akan pujikan pujian kita untuk merespon Mazmur dari Kidung Ceria 203, berkumandang suara dari seberang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelam. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelam. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan pujikan Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja Raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjung aku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah samalara, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Mari adik-adik, kita siapkan diri kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh memuji Tuhan lewat pujian kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, makanya sayur lagi. Oke lah, berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat makanan ini. Tuhan, Engkau sucikan menjadi kekuatan bagi jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Malas sih sebenarnya. Nggak usah makan sayurnya. Bosan kalau makan sayur terus. Enak kalau nugget.
mau bersihin buku dulu lah. Habis baca harus dibersihkan nih. Hai adik-adik. Tadi Kak Wono sudah melakukan tugasnya Kak Wono 2 loh. 1, makan. Yang kedua, setelah Kak Wono baca, tadi sempat lupa, belum dibersihkan, belum dibereskan buku-bukunya. Sudah Kak Wono selesaikan tugas yang kedua, beres-beres buku-buku semuanya. Tugasnya Kak Wono yang ketiga adalah menceritakan, memberitakan firman Tuhan untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Oke, tadi sudah berdoa ya kan? Sekarang kita buka. Ini namanya apa? Alkitab. Kalau Kak Wono buka Alkitabnya Kak Wono berisi tentang firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang kita baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 2a. Kita baca sama-sama ya. Mama papa bantu adik-adik untuk baca firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 2a. Bunyinya, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Amin. Biar saja Alkitabnya terbuka. Hari ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan tentang orang-orang yang ada di Korintus. Temanya apa? Aku saksi Kristus. Nah, pada saat itu Rasul Paulus punya tugas adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Tak terkecuali saat itu ketika Rasul Paulus sedang berada di Efesus, dia diminta untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Korintus, bukan Efesus ya, di kota Korintus, supaya orang-orang yang ada di Korintus itu tidak berbuat jahat lagi, tetapi mereka bisa berubah menjadi orang-orang yang baik. Apakah saat ini kita tidak punya tugas yang sama? Ternyata kita punya tugas yang sama seperti Rasul Paulus, menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Menjadi saksi itu bagaimana, Kak? Yang pertama, berani menceritakan tentang firman Tuhan. Apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus? Setiap hari kita menerima kebaikannya Tuhan kan? Ya kan? Kita tetap sehat, tetap bisa, adik-adik sebentar lagi masuk sekolah kan? Itu kebaikan Tuhan yang harus adik-adik ceritakan kepada semua orang. Mama, papa, temannya adik-adik, semuanya. Aku loh sudah naik kelas, semua karena Tuhan Yesus yang menolongku gitu ya. Aku loh sehat, aku loh bisa jalan, walaupun belum bisa jalan-jalan ke mall, paling enggak aku bisa jalan keluar rumah dikit. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kesehatan buat adik-adik, begitu ya. Itu tugas kita menjadi saksi itu yang pertama begitu. Yang kedua, adik-adik, kakak juga harus jadi contoh yang baik buat semuanya yang ada di sekitar kita. Siapa? Mama, papa, kakak,
adik, saudara, teman-teman. Misalnya apa sih? Contoh itu, misalnya nih adik-adik mainan. Habis mainan dibersihkan nggak mainannya di rumah? Atau habis mainan dibongkar, terus dibiarkan begitu saja, legonya dibiarkan kemana-mana? Atau setelah mainan adik-adik bereskan? Yang mana nih adik-adik? Jadi contohnya yang baik yang mana? Yang dibersihkan atau yang dibiarkan? Yang dibersihkan kan? Seperti tadi Kawono sebelum menyampaikan berita firman Tuhan kepada adik-adik, Kawono agak-agak lupa tadi. Setelah membaca bukunya berserakan di mana-mana, gak dibersihkan. Tapi setelah itu Kawono ingat, iya, tugasnya Kawono selain membaca juga harus dikembalikan ke tempatnya. Nih, bukunya sudah kembali ke tempatnya, gitu ya. Itu menjadi contoh. Adik-adik, kakak menjadi contoh. Apalagi sih contohnya? Misalnya nih, adik-adik sebentar lagi mau masuk sekolah kan. Kalau di sekolah, bu guru itu bilang pakai masker. Maskernya harus dipakai, tidak boleh dipasang dilepas, dipasang dilepas, tidak boleh. Harus terus dipakai. Dan maskernya adik-adik nggak boleh bertukar sama temennya. Loh, punyamu loh bagus, Oscar. Punyamu loh bagus, Oscar. Mana aku pinjam punyamu tahu, Oscar? Boleh nggak? Nggak boleh. Atau misalnya siapa lagi? Jenis punyamu bagus, Jenis. Tuker tak, Jenis? Terus Jenis bilangnya, ya ini punya ini nggak apa-apa, nggak boleh. Ya, kalau sudah punya Jenis pakai punya Jenis sendiri. Kalau Oscar pakai punya Oscar sendiri. Marvel pakai punya Marvel sendiri. Elo pakai punya Elo sendiri. Wah, jadi inget nih murid-muridnya Kawono, adik-adiknya Kawono di kelas Batita dan kelas TK. Kelas Batita ada Sela, Seli, siapa lagi ya? Banyak tuh. Ada, aduh banyak banget deh. Kawono kalau suruh nyebutin satu-satu ntar kita nggak selesai-selesai ya ceritanya ya. Begitu kelas TK ada John, ada adiknya John, ada siapa lagi tadi Kawono sudah sebutin Marvel, sudah sebutin Kevin apa kabar Kevin gitu. Semuanya Uno, Mas Juna sama adiknya. Banyak sekali, jadi kangen kita ya. Masuk lagi ya. Selain pakai masker, kalau mama ingatkan dari rumah pakai maskernya nggak boleh dilepas, pasang. Adik-adik harus taat ya. Itu jadi contoh loh. Lalu apa lagi? Nih, kalau sebelum masuk sekolah sama bu guru cuci tangannya. Kalau temennya nggak mau kasih tahu, harus cuci tangan loh. Kalau datang dari mana-mana dari rumah kita kan mau sekolah, cuci tangan dulu harus dilakukan ya. Terus kalau bu guru sampai di sekolah, sampai di kelas duduk, terus dikasih hand sanitizer begini sama bu guru, adik-adik tidak boleh menolak. Nggak boleh. Harus dilakukan. Itu juga jadi contoh. Selain pakai masker, selain cuci tangan, pakai hand sanitizer, taatnya yang lain apa? Sama mama sama papa. Minum susu, harus minum susunya dihabiskan. Terus apa lagi? Minum vitaminnya diminum, dihabiskan. Ini dia yang penting juga, harus makan sayur. Ya tadi Kawono belum jadi contoh ya buat adik-adik ya. Padahal Kawono bilang harus makan sayur gitu. Padahal Kawono tadi makan sayurnya disisih-sisihkan. Sayurnya nggak enak makan sama nugget aja. Sama nugget aja rasanya enak daripada makan sayur. Jadi Kawono bilang gitu ya sama adik-adik ya. Nggak enak sayurnya, enak makan baksonya aja. Ya, tapi sekarang Kawono diingatkan melalui firman Tuhan. Harus taat nih, harus jadi contoh nih. Kawono harus jadi contoh nih buat adik-adik. Jadi sekarang kita habiskan ya makanannya kita masing-masing. Adik-adik di rumah sudah siapkan makanannya. Kawono juga akan habiskan makan yang ada sayur-sayurnya tadi. Adik-adik harus makan sayur ya di rumah. Itu firman Tuhan hari ini. Adik-adik Kawono harus menjadi
saksi, menjadi contoh yang baik dan berani menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kalau saksi itu harus berani, ngomongnya nggak boleh salah-salah, ngomongnya nggak boleh sembarangan. Begitu ya saksi ya, oke ya. Yuk kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Siap jadi saksi? Harus siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap menjadi saksi-Mu Tuhan. Tolong kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita habiskan sayurnya yuk. Makan sayur ya adik-adik. Makanan kawono yang masih ada sayurnya tadi sudah kawono habiskan. Adik-adik makan sayur ya di rumah. Bye, sampai ketemu lagi. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa kan? Wah, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik akan menjadi semakin semangat, semakin sukacita, semakin memuji Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita akan memujikan tiap orang yang mendengar baitnya yang ketiga. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. Atas kejaranku, bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan berdoa syafaat. Sikapnya yang baik ya, dan tetap dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua yang telah Tuhan berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama dengan teman-teman kami yang sedang mengikuti IHMPA dari rumah. Tuhan, Engkau tahu apa kerinduan kami. Kami sangat menginginkan untuk beribadah bersama dengan teman-teman kami. Tetapi karena kondisi saat ini yang kurang baik, kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang patuh, dan juga yang dengar-dengaran. Kami, meskipun dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kiranya Engkau akan mengenyahkan semua virus yang ada. Kiranya pekerjaan baik Tuhan akan terjadi pada kehidupan kami. Kami sangat yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa ada buat kami. Kami mendoakan buat negara Indonesia, terkhusus dunia pada umumnya, yang saat ini sedang dalam kecemasan terhadap virus corona. Bapa, Engkau tahu yang terbaik buat kami. Kami mendoakan para pimpinan kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil dan juga staf-stafnya, dari pemerintahan Jawa Timur, Surabaya terkhususnya di mana kami tinggal. Tuhan Yesus,
Engkau akan memberikan hikmat buat para pemimpin kami, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi ini tepat pada waktunya. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami. Kami mendoakan Tuhan kedua orang tua kami dalam usaha dan pekerjaannya. Kami juga mendoakan orang-orang di luar sana yang dalam kehidupan sehari-harinya mereka harus mencari makan dengan susah payah. Engkau cukupkan mereka, Engkau kenyangkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kesehatan baik orang tua kami, baik pemerintah, baik kakak layan kami, dan teman-teman kami. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan jaga pelihara. Tuhan tutup bungkus mereka, jauhkan mereka dari segala macam penyakit yang ingin mengganggu mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah berdoa kita bersama-sama, kita menguatkan diri bersama-sama. Saatnya, pada saat ini kita akan tiba untuk kasih persembahan. Sudah siap uang persembahannya? Sudah siap? Puji Tuhan. Jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Terus kasih kemana? Untuk mama kasih ke gereja. Mari adik-adik, kita pujikan, aku bawa dan berikan. Ambil sikap untuk kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dan kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh majelis jemaat di gereja kami GPIB Ebenezer Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung ibadah Kak Tessa. Pesannya apa buat adik-adik? Adik-adik, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Jangan tukaran masker. Lalu jangan lupa cuci tangan pakai hand sanitizer. Dan kalau keluar jangan lupa untuk jaga jarak. Betul Ya. Jangan di tempat yang berkerumun. Adik-adik harus dengar-dengaran dan juga taat sama orang tua. Oke? Oke. Kita akan pujikan Ku Suka Menuturkan. Cerita Tuhan Yesus dan
ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan berkati kami seminggu ke depan, penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dalam kehidupan kami, baik di rumah maupun di tempat kami akan melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin.